Jadi pertama tuh saya bilang happy Sunday ya, selamat hari Minggu semuanya. Terus kakak itu bilang selamat hari Minggu juga Sulastri. Ya nanti ketemu di Passion ya. Barulah saya ngechat. Sampai akhirnya udah join di Passion Tanjung Duren 8 malam ini ya Tri. Nah lengkap ini. Tak gentarku berjalan di dalam kesesakan, ku percaya padamu. Ku aman di dalam tanganmu, ku sempurna di dalammu. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir, dulu sekarang dan selamanya. Engkau berkuasa
Anda berada saat ini, tetap penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Sebab Engkau Allah yang begitu besar dan luar biasa Tuhan. Sama-sama kita mau bersorak bagi Tuhan hari ini. Nyatakan. Engkau yang begitu luar biasa Tuhan. Bahkan kami ada di minggu pertama di bulan Desember Tuhan. Kalau kami melihat banyak banget halangan dan rintangan yang mungkin kami lewati, yang mungkin kami ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tapi kami tetap mempercaya Tuhan, Kau memegang erat tangan kami Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Kalau saat ini kami mau berkata Tuhan, we need your presence Lord. We need you more than anything Tuhan. Biarlah hadirat-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Lewat pujian, penyembahan yang kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang agung, Engkau yang luar biasa Tuhan. Thank you Jesus. Mari saudara saat ini saya mau ajak kita semua untuk sama-sama datang sama Tuhan. Lebih lagi kita mau buka hati dan pikiran kita, kita mau menyembah Tuhan. Mari nyatakan rasa syukur-Mu sama Tuhan. Bahkan sampai hari ini Kau masih bernafas, Kau masih bertemu dengan keluargamu, Kau masih punya pekerjaan, Kau masih bisa melakukan aktivitas yang begitu luar biasa. Mari nyatakan rasa syukur-Mu lebih lagi sama Tuhan hari ini. Thank you Lord Jesus, we thank you Lord for everything, we thank you Lord for everything. Terima
presence, Lord. I need your presence, Lord Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you, Lord.
Bapak yang baik, terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk bulan yang baru, terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Kami boleh sampai di bulan Desember, semua karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini ya Bapak, kami mau bilang bahwa kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Pada saat pagi hari ini ya Allah, kami mau berdoa, membawa pergumulan doa setiap jemaat Tuhan di FLC Tuhan. Kami mendukung setiap pergumulan doa, setiap pokok-pokok doa jemaat di tempat ini ya Bapak. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berjuang melawan COVID Tuhan. Baik yang ada dalam isolasi mandiri maupun di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit radang tenggorokan dan juga sakit panas ya Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang sakit di bagian kaki. Biarlah di dalam nama Yesus oleh bilur darah Yesus Tuhan, Kau menjamah menyembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka semua akan disembuhkan, dipulihkan. Bahkan saat ini apapun obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan, apapun tindakan medis yang dilakukan, sekali lagi biar semuanya ada campur tangan Tuhan di dalamnya, ada campur tangan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan mereka semua boleh kembali sehat, boleh kembali sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap kami volunteer, setiap leaders Tuhan yang terhubung dengan Forward Living Church di tempat ini ya Bapak. Apapun yang menjadi musim kehidupan kami saat ini Tuhan, apapun yang mungkin kami hadapi Tuhan, mungkin kami putus asa, mungkin kami mentok Tuhan, mungkin kami gak tahu besok harus ngapain. Tapi ketika kami memprioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, ketika kami berserah, ketika kami mengandalkan Engkau, kami percaya Tuhan kami akan menerima kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan kami yang berperang, tapi Engkau yang berperang Tuhan menggantikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sekali lagi kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bagi Anda yang sedang beribadah saat ini dan belum bergabung dengan small group FLC, Anda dapat mengirimkan prayer request dan praise report Anda melalui Linktree atau melalui nomor telepon yang tertera di layar saudara. Dan bagi Anda yang sudah tertanam di Passion, Anda dapat berbagi pergumulan doa dan merayakan setiap jawaban doa Anda bersama dengan kelompok sel Anda. Sebab setiap kita membutuhkan orang lain untuk dapat bertumbuh. Saat ini mari sama-sama kita membacakan Bible verse untuk hari ini dari 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-9. Sama-sama kita baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekali lagi kita sama-sama bacakan dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Dan hari ini kita akan sama-sama menerima sakramen perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh senior pastor kita, Pastor Joshua Supit. Mari Anda dapat menyiapkan roti atau biskuit dan teh atau minuman rasa di rumah Anda masing-masing. Dan siapkan hati saudara untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Anda juga dapat berpartisipasi secara aktif dengan menuliskan respon Anda pada kolom chat selama firman Tuhan berlangsung. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Here in your presence, I'll find my peace. Now in your presence, here I bow before you, Lord. I come
Puji Tuhan, saya percaya kita semua telah menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih untuk semua teman-teman FLC Worship yang melayani pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang untuk semua keluarga FLC. Juga jika ada di antara saudara yang baru pertama kali join di online Sunday Service ini, salam hangat dari saya dan selamat datang di bulan Desember. Saya percaya dalam Tuhan tidak pernah ada yang kebetulan. Ada banyak minggu, ada banyak bulan kita lalui. Kita lalui dengan tidak mudah. Banyak tantangan juga pergumulan. Dunia mengalami yang sama. Tapi hari ini kita bersyukur banget karena kita sadar bukan oleh kuat, bukan oleh gagah kita bisa masuk di bulan terakhir tahun ini. Semuanya hanya oleh kasih karunia Tuhan. Dan percayalah, kasih karunia Tuhan itu tidak setengah-setengah. Kasih karunia Tuhan itu tidak berhenti di tengah. Karena dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Semuanya ada rencananya, semua ada misinya. Dan selalu tentang kekekalan. Demikian hidup saudara dan saya. Apapun yang lagi kita bawa, apapun yang sedang kita rasakan, bahkan kita hadapi, percayalah waktu di kehidupan kita, termasuk waktu hari ini, bahkan hidup kita di bulan Desember ini, tidak ada yang sia-sia. Saya berdoa lewat Sunday Service, lewat ibadah ini, kita semua benar-benar dikuatkan. Kita menerima pengurapan yang baru, kita diberi hikmat, dan bersama dengan Roh Kudus, kita bisa melihat bahwa kita tahun ini akan tetap keluar lebih daripada pemenang. Dan di bulan Desember ini, FLC punya satu tema yang baru, di mana setiap minggu di akhir tahun ini, kita akan sama-sama belajar, yaitu tentang excellence. Excellence. Definisi excellence di Kamus Bahasa Indonesia itu bicara tentang apa? Keunggulan atau mutu yang tinggi. Nah, sebelum lebih jauh, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Saya mengajak kita bisa fokus, kita buka hati, dan benar-benar izinkan setiap benih firman masuk di kehidupan kita. Dan akhirnya kita tahu apa yang harus kita lakukan di sepanjang bulan Desember ini. Sebelumnya, saya ajak kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk apa yang Kau berikan di kehidupan kami, bahwa kami bisa sampai di bulan terakhir tahun 2020 ini. Izinkan kami menyampaikan rasa syukur, terima kasih dan hormat kami hanya kepadamu. Karena kami sadar Tuhan, ada banyak hari, minggu, bulan yang kami lalui, dunia mengalami kesusahan. Tapi kami berterima kasih kalau kami masih diberi kesempatan untuk memperoleh kehidupan di bulan terakhir ini. Kami berdoa menyatukan hati kami, memohon biarlah lewat ibadah hari ini, bahkan lewat firman-Mu, kami bisa mengerti, memahami kehendak-Mu lebih lagi untuk kami masing-masing. Karena kami tahu hidup kami tidak akan sia-sia. Roh Kudus bantu kami untuk menyambut firman-Mu dan berbicaralah kepada kami. Karena setiap kami siap menerima berkat terbaik. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan kami siap menerima firman. Sama-sama yuk kita semua katakan amin. Jadi dimanapun Anda berada saat ini, saya ajak kita sama-sama bisa fokus, bahkan responi firman Tuhan dengan baik dan benar. Kalau perlu juga ikut mencatat setiap ayat atau poin-poin yang disampaikan. Supaya semua yang kita terima bisa kita ingatkan lagi untuk diri kita dan kita bisa berbagi kepada sesama. Bahkan kita bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Di bulan Desember ini FLC punya satu tema yaitu excellence. Kata excellence dalam definisi bahasa Indonesia itu bicara tentang keunggulan atau hidup dengan mutu yang tinggi. Terlepas dari tahun 2020 ini yang tidak mudah, kita mengalami, dunia mengalami kesusahan.
Dunia mengalami tantangan yang berat, termasuk di kehidupan kita dan sesama kita. Karena COVID-19. Atau juga segala sesuatu yang mungkin kita cita-citakan, kita melihat tidak tergapai sampai saat ini. Tapi saya ingin sampaikan hari ini, terlepas apapun yang sedang kita hadapi, kita anak-anak Tuhan, kita murid-murid Yesus, kita gerejanya, kita harus tetap percaya kehidupan kita sampai saat ini, kita bisa punya kehidupan yang unggul. Terlepas dari apapun yang sedang terjadi, percayalah, detik ini, saat ini, di online Sunday Service minggu pertama Desember ini, percayalah, kita semua bisa punya kehidupan, bahkan hidup keluarga dengan mutu yang tinggi. Kita bisa punya bulan Desember dengan kehidupan yang terbaik dari bulan-bulan sebelumnya. Jika saudara percaya, jika saudara yakini, dan saudara tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka saya katakan dengan iman di dalam nama Yesus, yang terbaik, yang tepat, yang Tuhan sudah rancangan untuk hidupmu, dimanapun Anda berada. Terima dan terjadi di dalam nama Yesus. Anda akan melihat bulan ini menjadi bulan yang luar biasa. Bagi Tuhan, tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah, dan tidak ada yang dapat membatasi Tuhan. Kabar baiknya, jika saudara dari tadi kita sama-sama bisa menikmati hadirat lewat pujian, lewat penyembahan, yakinlah, itu semua terjadi bukan hanya karena keinginan kita atau karena kita bisa melihat, kita bisa bernyanyi, kita bisa mendengar atau menyaksikan online Sunday Service ini. Tapi hari ini ibadah ini spesial karena Tuhan sendiri sudah rancangkan dan tetapkan untuk terjadi di hidupmu. Dan saya ingin katakan dalam Tuhan, setiap ibadah kita tidak ada yang sia-sia. Itu sebabnya dengan yakin saya katakan, mujizat sudah terjadi di hidupmu. Saya juga katakan mujizat terjadi di kehidupan saya. Keyakinan seperti inilah bicara tentang kehidupan dengan mutu yang tinggi. Kehidupan dengan keunggulan. Karena orang benar hidup oleh karena iman. Dan iman timbul oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Berbahagialah sekali lagi. Bersukacitalah sekali lagi. Bahkan banggalah hari ini kita semua menerima firman dari Tuhan. Di minggu pertama ini, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Tentang hidup sebagai anak-anaknya yang unggul. Tentang hidup sebagai anak-anaknya dengan mutu yang tinggi. Di tengah-tengah dunia yang mengalami kesulitan. Pandemik secara global dan belum berhenti. Apa sih yang Tuhan mau dari kita? Sehingga kita bisa punya hidup yang unggul. Saudara, ada dua hal yang perlu kita tetap miliki. Bahkan sampai akhir tahun ini selesai. Percayalah, the best is yet to come. Yang terbaik akan terjadi di hidupmu. Hidupmu akan tetap unggul, hidupmu, keluargamu akan tetap punya mutu yang baik, bahkan terbaik. Saya percaya Anda akan merasakan, Anda akan mengalami, bahkan Anda akan bersaksi. Yang perlu kita miliki yang pertama untuk hidup unggul dan hidup bermutu tinggi, yaitu teladan. Apapun yang terjadi, hidup kita harus tetap bisa menjadi teladan. Yang kedua adalah kesetiaan. Kesetiaan adalah salah satu tanda utama, sama seperti keteladanan. Apapun yang terjadi, mari sama-sama percaya dan mau untuk hidup tetap setia. Karena keteladanan dan kesetiaan adalah tanda-tanda utama hidup sebagai orang yang unggul dan hidup sebagai orang yang bermutu tinggi. Keteladanan
dan kesetiaan. Alkitab berkata di Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Anjuran yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi menjadi perenungan buat kita tentang bagaimana kita harus tetap bisa hidup menjadi teladan dan setia. Setia kepada apa yang Tuhan titipkan, apa yang Tuhan sampaikan di kehidupan kita. Setia tentang semua yang benar. Setia terhadap semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Setialah untuk tetap punya keinginan mengasihi Tuhan setiap harinya lebih lagi. Setialah untuk tetap percaya, berpegang kepada janji-janji Tuhan, sekalipun dalam tekanan dan persoalan, sehingga begitu ada godaan, begitu ada cobaan, kita bisa tetap memilih untuk hidup yang benar, tidak mengecewakan Tuhan, tidak jadi batu sandungan. Pada akhirnya waktu hidup kita jadi teladan, bukan tentang kita, karena kita terbatas, punya banyak kekurangan. Tapi yang bisa kita ceritakan, kalau kita bisa hidup berkenan, hidup dalam kebenaran, kita bisa bilang, kita bisa melakukan semua yang baik, semua yang benar. Itu karena Tuhan, karena Roh Kudus beserta dengan kita. Pertanyaannya, bagaimana di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, bahkan menjelang berakhirnya tahun 2020. Gimana nih? Waktunya kayaknya udah mepet. Bahkan kayaknya kita udah sedih karena ada banyak hal yang tidak tergapai atau tercapai. Bahkan mungkin kita lagi kecewa. Mungkin kita lagi dalam kebingungan. Bahkan mungkin dalam ketakutan yang besar. Saudara-saudara, keluargaku, tidak kebetulan Tuhan bawa kita semua sama-sama dalam unity di online Sunday Service hari ini. Karena Tuhan Yesus sangat mencintai dan mengasihi kita. Dia izinkan kita bisa menikmati bahkan pujian dan penyembahan dari teman-teman FLC Worship. Bukan bermaksud untuk mendorong hidupmu. Bukan bermaksud untuk mendorong atau menjerumuskan kehidupan kita. Enggak. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk, apalagi kecelakaan. Enggak. Justru di momen inilah, sekalipun kita enggak dalam tatap muka secara live atau langsung, kita bisa ketemu lewat teknologi aplikasi online Sunday Service ini. Tapi percayalah, mujizat dari tadi sudah ada dan hadir di kehidupanmu. Percayalah dengan iman, yakinilah. Dan apapun yang engkau bisa lihat, yang engkau bisa bayangkan, yang terbaik, yang benar, yang indah untuk bisa terjadi di hidupmu. Terima dengan iman, percaya dalam nama Yesus. Jadi saya ingin katakan, sampai akhir tahun ini, di bulan Desember ini, kita bisa punya hidup yang excellence. Kita bisa punya hidup yang unggul. Hidup kita bisa bermutu. Gimana caranya? Yang pertama, catat yang pertama. Kenakan manusia baru. Terlepas dari apa yang sedang kita hadapi, ketakutan, kekecewaan, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, hari ini kita hidup karena Tuhan. Dan jika kita hidup karena Tuhan, kita hidup ada dalam rencananya. Dan jika kita hidup dalam rencananya, kita harus kompak. Kita harus mau percaya. Kita harus mau nurut dan selalu siap untuk mengikuti apa yang Dia kehendaki. Dan yang Dia kehendaki adalah kita selalu sampai akhir tahun ini tetap menjadi teladan dan bisa setia. Gimana caranya? Yang pertama, kenakan manusia baru. Kalau saudara baca di Efesus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-29, Alkitab berkata apa? Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu.
dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada yang berkekurangan. Dan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Untuk hidup yang excellence, untuk bisa punya hidup yang unggul dan bermutu. Yang pertama, hari ini, minggu ini, yuk sama-sama belajar dan percaya dan punya kemauan. Yang pertama, kenakan manusia baru. Tanggalkan yang lama. Apa yang Alkitab tadi, Efesus 4 katakan tadi? Jangan lagi punya budaya hidup dusta atau budaya hidup di dalam kebohongan. Belajar jadi orang yang jujur. Jujur dari hal-hal yang kecil. Jujur dari apa yang Tuhan sedang percayakan, Tuhan titipkan di kehidupanmu. Apapun level hidup kita dan status hidup kita. Sebagai suami, sebagai istri, anak, orang tua, pekerja, staf, karyawan, pimpinan, hamba Tuhan, jangan hidup bohong-bohong. Belajar jujur, belajar hidup terbuka, apa adanya. Itu sebabnya kita harus bisa selalu punya waktu untuk mengucap syukur supaya kita belajar hidup bisa berterima kasih dan tidak bersaing, tidak iri hati, tidak sirik, tidak membandingkan hidup dengan orang lain. Dan seringkali jika kita tidak paham ini atau terjebak di dalam kehidupan seperti ini, kita tanpa sadar bisa selalu setiap hari punya budaya membohongi diri sendiri. Alkitab katakan buanglah dusta. Apa yang Alkitab katakan tentang mengenakan manusia baru? Tidak mengundang dosa. Ya artinya jangan hidup dalam dosa. Peka dengan lingkungan, peka dengan sekitar. Peka dengan aktivitas. Peka dengan siapa atau bagaimana kita berkomunikasi. Jadi pastikan, usahakan. Jangan sampai kehidupan kita, waktu kita, kegiatan kita, pekerjaan atau bahkan hobi membuat kita berada di tengah-tengah kegiatan atau hidup jatuh di dalam dosa. Mengenakan manusia yang baru artinya secara sadar selalu bisa memilih terang bukan gelap. Dan kita bisa. Dan kita mau. Karena apa? Karena hidup kita telah ditebus, lunas terbayar oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan nanti kita akan sama-sama peringati, renungkan kembali kemenangan besar yang kita telah terima lewat apa? Sakramen perjamuan kudus. Kenakan manusia baru itu artinya apa? Di hidup kita harus ada apa? Buah-buah perubahan. Gereja Efesi punya visi apa? Menjadi manusia dinamis dalam Kristus yang memaksimalkan kehidupan dan mempengaruhi sesama. Artinya kita tidak hidup dalam budaya kebiasaan comfort zone, zona aman. Kita percaya perubahan. Keluarga Efesi harus percaya kepada perbaikan. Keluarga Efesi kita harus percaya kepada yang namanya progress, steps, langkah. Kita percaya dalam hidup ini tidak ada yang instan. Itu sebabnya tadi dikatakan, yang mencuri jangan mencuri lagi. Tapi bekerja keras dengan tangannya sendiri. Artinya gini, jangan berdiam diri. Percayalah, setiap hidup kita diciptakan Tuhan dengan keunikan-keunikan yang luar biasa. Dan saya katakan hari ini, apa yang ada di hidupmu, di tanganmu, dan di dirimu, itu lebih dari cukup untuk membuat Anda bukan hanya bertahan, tapi keluar lebih daripada pemenang. Manusia boleh merancang-rancang, tapi keberhasilan itu datang karena Tuhan. Itu sebabnya kita harus bisa membangkitkan, berbicara kepada diri kita, ingatkan diri kita, jati diri kita.
Kita telah ditebus. Tuhan telah memberi kemenangan. Kita bukan diperbudak oleh dunia, oleh dosa, oleh kegelapan. Tidak. Saya berdoa lewat Sunday Service hari ini. Terang Tuhan benar-benar lewat firman-Nya berbicara di hidupmu, di hatimu, lewat pujian dan penyembahan. Apa yang Alkitab katakan tentang mengenakan manusia yang baru? Mengenakan manusia yang baru yang Efesus 4 tadi katakan juga apa? Gunakan perkataan-perkataan yang memberkati. Makanya saya selalu berterima kasih untuk semua teman-teman keluarga di FLC Worship yang setia melayani, mengajak kita untuk bisa ada di hadiratnya lewat pujian penyembahan. Dan saya berdoa, saya berharap dimanapun Anda berada, setiap kali ada pujian penyembahan dinaikkan, Anda ikut bernyanyi. Karena itu menjadi salah satu latihan yang baik untuk kita bisa percaya, mulut kita bisa berkata-kata perkataan yang baik, yang benar. Apa yang terikat di bumi, terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi, terlepas di surga. Jaga mulut kita. Perhatikan setiap kata-kata. Pikirkan lebih dulu apa yang akan keluar. Kenapa? Karena bicara tentang mengenakan manusia baru untuk hidup yang excellence dan hidup yang bermutu, hidup yang unggul. Itu juga sama dengan kita bisa menggunakan kata-kata kita untuk memberkati. Kolose 3 ayat 10 berkata apa? Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui every single day. Jadi mengenakan manusia baru itu adalah sebuah progres, kedinamisan, every day, terus-menerus, tidak berhenti. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Yang kedua, bagaimana bisa hidup menjadi teladan dan setia sehingga kehidupan kita adalah hidup yang unggul dan bermutu. Yang kedua adalah hidup oleh Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30 dan 31 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi untuk bisa, saudara, kita menjadi teladan dan bisa hidup setia, sehingga hidup kita adalah excellence, selain mengenakan manusia baru, yang kedua itu hidup oleh Roh Kudus. Hidup oleh Roh Kudus itu artinya apa? Kita hidupnya berdasarkan kebenaran firman. Sesuai firman, dan hidup kita tuh belajar untuk memiliki pikiran Kristus. Keteladanannya Kristus, kesetiaannya Kristus itu yang harusnya menjadi apa? Gairah semangat untuk kita bisa berjalan hari demi hari. Di tengah-tengah waktu yang tidak mudah, di tengah-tengah pandemi ini kita harus bisa percaya. Hidup kita bukan tentang kita, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Bahwa Dia telah memilih kita, Dia telah memanggil kita, Dia mengajak dan menetapkan kita. Hari ini, jangan berubah setia. Jangan sampai memilih untuk tidak jadi teladan. Dan saya percaya waktu kita dengan hati percaya, dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus beserta dengan kita. Dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus itu setiap saat itu aktif beserta kita, bahkan Dia bertugas apa? Menemani, menjaga, membantu kita sebagai penolong. Cuman seringkali kita keraskan hati. Kita menutup telinga kita. Dan kita mulai terjebak untuk memilih hidup di dalam kegelapan. Itu sebabnya yang tadi pertama, kita harus mengenakan manusia baru. Dan yang kedua, saat ini kita harus belajar hidup oleh Roh Kudus. Hidup oleh Roh Kudus itu artinya apa? Terlihat dari buah roh. Galatia pasal 5, kita tahu semua, bicara tentang buah roh. Ayat 22 dan 23 berkata apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yuk sama-sama di akhir tahun ini kita tidak hidup mendukakan Roh Kudus, tapi kita benar-benar izinkan dalam waktu, momen kita, di kehidupan prioritas,
Di setiap momen kehidupan yang lain. Mungkin waktu kita sedang punya hobi. Waktu kita lagi banyak waktu, Tuhan izinkan dengan keluarga kita. Izinkan Roh Kudus berbicara di kehidupan hati serta pikiran kita. Supaya apapun momen hidup kita bisa membuat keputusan-keputusan yang terbaik. Sehingga hidup kita menjadi unggul, hidup kita bermutu. Kenapa? Karena kita menjadi teladan dan kita bisa setia. Roma 8 ayat 9, Alkitab berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Gimana caranya untuk hidup menjadi teladan dan bisa setia? Sehingga hidup kita di akhir tahun ini tetap unggul dan bermutu. Yang ketiga, yang terakhir adalah hidup dalam kasih. Efesus 4 ayat 32 berkata apa? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Untuk menjadi teladan dan untuk bisa setia, kita harus hidup dalam kasih. Kasih itu artinya apa? Memberi, melepaskan. Memberi itu juga merupakan identitas kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang Kristen. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk keteladanan dan kesetiaan seluruh keluarga FLC dalam memberi, dalam berbagi, dalam menabur, melindungi, mendoakan, menasihati, apapun dimanapun Anda berada, apa yang telah Anda beri, apa yang telah Anda kasih, mungkin materi, mungkin teladan nasihat, mungkin doa, mungkin perhatian. Saya ingin katakan semuanya akan kembali lagi kepada Anda dalam kemuliaan, kuasa dan kasih dari Raja di atas segala raja. Tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan Anda yang penuh kasih. Itu sebabnya tetap bersemangat, tetap bergairah, tetap jadi teladan dan tetap setia dalam kehidupan memberi. Apa itu kasih? 1 Korintus 13 ayat 4-7 berkata, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih. Jadi 3 kebenaran untuk bisa hidup menjadi teladan dan setia. Kenakan manusia baru. Hidup oleh Roh Kudus dan hiduplah di dalam kasih. Tapi perhatikan ini. Ketiga kebenaran ini akan sulit menjadi nyata di hidup kita. Karena secara alami dunia ini tidak membantu kita untuk hidup dalam keteladanan dan kesetiaan. Selalu ada godaan dan selalu ada cobaan. Seringkali kita menemukan banyak penghambat sehingga kita susah dan tidak jadi teladan, bahkan kita mulai tidak setia. Apa aja tuh penghambatnya yang seringkali terjadi? Nanti deh baca di Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Ada 7 penghambat yang seringkali membuat kita hidupnya nggak unggul, hidupnya nggak bermutu. Kenapa? Karena nggak jadi teladan, karena tidak bisa setia. Yang pertama, pikiran sia-sia. Yang kedua, pengertian yang gelap. Yang ketiga, hidup yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Yang keempat, kurangnya pengetahuan alias kita hidup dalam kebodohan. Yang kelima, kedegilan hati. Hati yang keras. Nggak mau belajar, nggak mau ditegur, nggak mau dinasehati. Merasa benar, egois, dan merasa hebat atau menang sendiri. Sombong. Yang keenam, yang sering kali menghambat
kita menjadi teladan dan gak setia, akhirnya hidup kita gak unggul atau bermutu adalah perasaan yang tumpul. Gak punya kepekaan lagi. Yang terakhir adalah kita suka dan cukup sering terjebak bahkan jatuh di dalam hawa nafsu. Tapi semua ini bisa kita atasi. Semua ini bisa dikalahkan. Akhirnya kita hidup jadi teladan dan kita bisa setia. Punya hidup unggul dan bermutu. Bermutunya tinggi. Kenakan manusia baru. Hidup selalu oleh Roh Kudus. Dan jangan lupa, hidup di dalam kasih. Saya percaya di bulan ini kita akan coba melakukan sama-sama. Kita berterima kasih. 2020 gak mudah, tapi kita punya 1 bulan bersama Tuhan mengakhiri tahun ini. Dan kita bisa melakukan perbaikan. Perbaikan mulai dari hari ini. Kita percaya oleh tubuh dan darahnya. Oleh kemenangan yang dia beri di atas kayu salib. Kita mengalami kelahiran baru. Yang lama sudah berlalu. Dan selamat memulai Desember 2020. Mengenakan manusia baru. Hidup di dalam Roh Kudus. Dan percayalah, kita akan diberi kekuatan, kesempatan, dan kemampuan untuk selalu hidup di dalam kasih. Tuhan memberkati. Saat ini, saya mengajak kita semua sama-sama menyiapkan apa yang telah kita siapkan lewat tubuh dan darahnya. Kita akan sama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita telah menyiapkan, bahkan menyiapkan kehidupan diri kita untuk menyambut tubuh dan darah Yesus. Kita bisa punya kesempatan mengingat lagi apa yang dia sudah lakukan sempurna di atas kayu salib, tidak ada cacatnya. Bahkan hari ini kita hidup oleh karena kebangkitan yang dia berikan buat kita semua. Jadi saya percaya minggu pertama Desember 2020, hari ini adalah hari yang luar biasa buat kita semua. Karena mujizat terbaik daripada Tuhan terjadi di hidupmu hari ini dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita siapkan kehidupan hati kita. Siapkan setiap roti di tangan kanan. Kita bersatu hati. Kita berdoa sama-sama. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami merenungi pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami berterima kasih karena kami tahu semua karena anugerah. Saat ini kami angkat apa yang di tangan kanan kami. Kami percaya ini adalah tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib buat kami. Kemenangan total sempurna Engkau berikan buat kami. Dan kami percaya apa yang kami renungi. Inilah tubuh-Mu. Sehingga hidup kami bukan kami lagi. Yang lama sudah berlalu. Dan kami berdoa saat ini dalam nama Yesus. Kami semua saat ini menjadi ciptaan yang baru. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Terima dan makanlah, haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan setiap cawan di tangan kanan kita yang kita angkat dengan tinggi di atas kepala. Kami juga bersyukur Bapa apa yang di tangan kanan kami. Ini bukan cawan yang biasa tetapi luar biasa. Hanya oleh bilur-bilur-Mu yang tercurah di kayu salib. Setiap kami yang percaya. Hari ini kehidupan kami menerima kemenangan, kelepasan, dan mujizat. Yang lama Tuhan Engkau sudah angkat. Bahkan pengampunan kami terima sejauh timur dari barat. Engkau buang pelanggaran, tidak mengingatnya lagi. Kami terima hari ini hidup kami disucikan, dikuduskan, diberi pendamaian. Kami bersyukur untuk lembaran baru yang kami terima. Sekarang kami siap melangkah
Di bulan terakhir 2020 ini kami percaya hidup kami akan excellence. Hidup kami akan unggul. Hidup kami akan bermutu. Dan kami akan jadi teladan dan hidup di dalam kesetiaan. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Terima dan minumlah sekarang. Bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Dia. Hari ini lawatan yang besar terjadi di hidupmu. Hari ini setiap kita telah mengenakan manusia yang baru. Roh Kudus bersama dengan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Dan katakan iya kepada Tuhan setiap kali Dia meminta. Setiap kali Dia mengajar, Dia mengundang, bahkan menempatkan Anda. Untuk hidup Anda, hidup saya, hidup kita semua. Bisa berbagi kasih. Bisa menjadi teladan. Dan bisa terus setia. Jangan mundur. Percaya Tuhan lebih daripada apapun. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selamat menyaksikan, selamat melihat hal-hal yang hebat dari Tuhan di bulan terakhir tahun 2020 ini. Mulai hari ini terjadi di hidupmu. Perkatakan perkataan yang baik, benar dan memberkati. Dan Anda akan rasakan bagaimana hidup Anda bisa excellence. Hidup Anda bisa unggul. Hidup Anda bisa bermutu. Karena Anda punya dua identitas. Identitas kehidupan sebagai anak-anak raja, yaitu siap jadi teladan dan selalu siap untuk tetap setia. Saya ucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Terima kasih untuk semua yang telah terlibat, seluruh volunteers yang bekerja setiap harinya, sehingga seluruh kehidupan gereja, kehidupan pelayanan Forward Living Church bisa berjalan hari demi hari. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Terima kasih untuk setiap pemberian. Bahkan apa yang Anda telah siapkan untuk ditabur di setiap awal bulan. Perpuluhan, ucapan syukur, diakonia buah sulung. Terima kasih. Jangan takut. Tuhan akan buktikan. Tuhan akan percayakan lebih lagi. Saya berdoa, kami berdoa biarlah Tuhan tambahkan roh kehati-hatian, roh hikmat, kecerdasan dalam pengelolaan. Dan bisa bertanggung jawab dengan benar atas semua titipan Tuhan. Jadi pemenang. Tetap hidup memberi, tetap hidup berbagi. Dan biarlah dimanapun kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Selamat hari Minggu, mari kita tutup di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan buat kami bisa bersekutu di dalam hadirat-Mu. Kami percaya walaupun kami dibatasi oleh waktu dan ruang, kami tidak secara langsung, tapi satu hal kami percaya, Roh Kudus menyatukan kami bahwa kami adalah keluarga untuk selama-lamanya. Untuk lawatan-Mu, untuk setiap pujian dan firman-Mu terus sempurnakan. Supaya perjalanan kami di akhir tahun ini, kami terus hidup menjadi pelaku firman-Mu. Kami tidak gagal untuk mengenakan manusia baru. Kami tidak gagal untuk hidup bersama Roh Kudus. Bahkan kami tidak gagal dalam kehendak kepercayaan. Supaya kami bisa selalu menjadi berkat dan hidup di dalam kasih. Pakai kami siap dan kami siap berjalan bersama-Mu di sepanjang bulan ini. Di dalam nama Yesus. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah di hidupmu. Mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan selalu siap menjadi berkat sama-sama. Yuk kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap sehat, Tuhan berkati.